Halo, loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali menjumpai Anda semua hari ini hari Senin ya. Hari Senin ini kan tanggal 24 Februari dan rencananya akan ada satu peristiwa besar yang dalam beberapa hari ini bahkan dalam beberapa pekan terakhir ini jadi pembahasan yakni soal peresmian Danantara ya Mbak Agi ya itu Betul. em, em, banyak sekali mendapat sorotan dan juga di media sosial ramai tapi di media sosial ramainya berbeda ya nggak terlalu serius-serius amat seperti yang ada di perbincangan para pakar begitu tapi tetap saja menarik di media sosial terus Mhm. apa peristiwa yang lain Mbak Agi yang Mbak Agi biasanya kalau soal di media sosial pasti paling mafhum deh. Iya, ini soal ada staf sus atau staf khusus dari Hmm. menteri yang selama ini memang jadi kontroversi begitu Mas Hersu, yaitu Hmm. Rudi Valinka. Dia adalah staf Ah. Hmm. dari Kementerian Komunikasi dan Digital begitu. Hmm. Dan dia ini menyebarkan pasal palsu, Mas Hmm. Hersu. Jadi Oh. eh, yang menjadi rame begitu. Jadi saat ini kan memang sedang rame-ramenya ya Hmm. di media sosial itu polemik begitu antara orang yang memihak Ibu Megawati dan juga orang yang memihak Pak Prabowo dalam hal ini adalah program Pak Prabowo yaitu melakukan retreat gitu untuk Hmm. para Hmm. kepala daerah. Nah, di Hmm. sini kan memang masih belum belum jelas nih Mas Hersu, apakah kabarnya kalau yang terakhir ini malah 55 jumlahnya ya dari kepala Iya. daerah. Hmm. Ya, yang apakah mereka ini nantinya akan masuk ke retreat pada hari keberapa begitu ya? Hmm. Hmm. Karena kemarin juga ada pertemuan di rumah Ibu Megawati di Tuku Umar Menteng Jakarta begitu. Nah, untuk kasus ini tentu saja para buzzer dari Pak Prabowo dan juga ini Rudi Valin karena kan dikenal sebagai buzzer Jokowi Sekali dan buzzer tetap sahabat buzzer merdeka. iya Ya. buzzer yang dibayar dan kemudian kedudukannya menjadi stafsus begitu. Nah, ini dia menyebarkan sebuah pasal gitu yang menyebutkan bahwa ada kewajiban memang dari Hmm. para kepala daerah ini untuk mengikuti retret tersebut. Padahal pasal yang disebutkan itu sama sekali tidak berisi demikian dan memang tidak ada pasal itu begitu. Terus dapat Memang dari mana tidak ada pasalnya itu? dari chat GPT kali ya Mas Hersu. Jadi iya, jadi pasalnya itu kenapa dia bisa menyebarkan itu saya pun terheran-heran dan memang belum ada konfirmasi juga setelah dirujak oleh ribuan netizen begitu dan kemudian dianggap menyebarkan pasal palsu itu salah satu tindakan yang bisa dipidanakan loh Mas Hersu Oh bahkan ya, ada ada aturannya itu ya, pasal itu ya. ada aturannya Ya. yang seperti itu bahkan ancamannya itu sampai 7 tahun. Ah, eh, dilaporkan ke udah ada yang laporkan ke polisi nggak nih? Enggak, sejauh ini belum ada gitu. Tapi Hmm. sudah dia mengungkap bahwa hal seperti ini berpotensi pidana. Karena dan belum ada penjelasan juga dia mendapatkan pasal itu dari mana begitu. Tapi sudah Hmm. banyak yang spill. Setelah kita telusuri, memang saya pun juga telusuri, loh nggak ada isi itu begitu. Dan Hmm. kita ketahui bahwa memang tidak ada undang-undang yang menyebutkan bahwa retret itu adalah sesuatu kewajiban atau Dan harus dan itu pun baru terjadi sekarang kok soal retreat ini kan, iya. ya kan? Banyak juga yang Biasanya kan instansi atau lembaga terkait ya Mas Irsu seperti Lemhanas bikin berapa hari Hmm. atau Kemendagri Kementerian Dalam Negeri membuat semacam apa ya pelatihan atau semacam seminar atau workshop katakanlah seperti itu berapa hari. Nah katanya retret ini kan merupakan kumpulan dari semuanya. Jadi nanti tidak perlu ada lagi workshop atau apa dari Lemhanas, nggak perlu lagi Ya, ada dari dicari-cari Kemendagri lahannya, gitu. justifikasinya gitu ya. Oke, menarik ini. Nanti kita Ya. kita bahas. Tapi kan banyak juga kasus yang lain yang juga tidak kalah menariknya, Mbak Agi dibandingkan soal ini ya. Bukan dibandingkan. Ini sangat menarik, tapi juga yang lainnya juga ada yang menarik ini. Soal apa lagi, Mbak, selain itu yang nanti akan kita bahas? Nah, masih si Rudy Valinka, Oh, lanjutkan masih sedikit lagi. sebagai Mm. dia ini kemudian juga sudah mengucapkan selamat lah gitu atau pemberitahuan resmi bahwa Hmm. Rosan Roslani itu akan menjadi kepala Danantara, Badan Pengelola Oh, jadi Informasi kerangkap dong Danantara. dia ya, kerangkap dengan menteri Iya, itu, tidak jadi Pandu Sahrir gitu ya, yang tadinya kan rame di apa disebut-sebut itu adalah ponakan Opung gitu, Pandu Sahrir. betul. Hmm. Betul. Tapi yang merangkap ada juga, yaitu si Rudi Valinka ini. Dia mungkin merangkap sebagai apa ya, 11-12 dengan kedudukannya Hasan Nasbi ya, jadi Apa tuh? kepala kantor komunikasi presiden. Ya, hal seperti ini mungkin kan pengumuman atau apanya Hmm. secara resmi. Gitu. Dia kan pejabat resmi, bukan lagi buzzer loh Mas Ersu. Iya, iya. Oh, Mungkin dia jadi dia udah mau tidak tahan mendahului presiden gitu ya.
betul, tangannya nggak tahan gitu untuk nge-tweet, untuk berceloteh bahwa dia tahu lebih dulu nih saya gitu Bahaya nih sebagai kalau kelakuan orang seperti yang di ini ya, nanti pemerintahan. untuk hal-hal siapa tahu ada yang rahasia dan sebagainya, dia mau unjuk gigi gitu kalau istilahnya dulu ya, untuk nunjukin gini gue udah tahu duluan lo ya, gini-gini eksklusif lo. Wah, bahaya sekali tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Iya betul, sifat buzzer itu Mas Hersu. Ya Sifat makanya buzzer. sekali merdeka tetap sekali basar tetap basar. Merdeka. Ya, Oke. mungkin kita singgung juga ya soal Ben Sukatani ya Mas Hersu, yang Oh iya. ditawari untuk menjadi Hmm. duta Polri anti kritik begitu. Nah, ini mungkin kan kita bahas aja karena nggak terlalu panjang, nanti baru kemudian soal itu ya. Karena Mhm, ini sangat menarik mhm. ya, dan saya lihat memang rupanya polisi ya cukup dengan cepat menyadari bahwa ini berbahaya, karena kemarin kita bahas itu kan sekarang itu udah jadi time song perlawanan sekarang kan, lagu itu kan ya di Iya. mana-mana, dan anak-anak mahasiswa itu nggak takut-takut lagi itu menyanyikan seperti itu, bahkan seperti saya sebut di depan polisi, di depan kantor polisi nyanyikan Mhm, soal itu. Dan ini kalau tidak cepat ditangani oleh polisi itu bisa berbahaya, dan kelihatannya apalagi kan kemudian mereka punya dasar ya Pak Listio Sigit mhm, berapa waktu yang lalu ya, waktu lomba ini kalau nggak salah dulu lomba mural ya sebenarnya waktu itu ya, ketika mhm, membuka acara mural waktu itu kan ramai soal not found itu kan, kemudian terus mhm, difasilitasi oleh polisi ya pada waktu itu ya, kemudian di situ mhm, Pak Listio Sigit menyatakan bahwa siapa yang kritiknya paling ini pada polisi nanti akan dijadikan teman dia. Nah ini rupanya ada tim cyber dari Polda Jawa Tengah gitu ya, yang betul. mengklarifikasi itu. Jadi mungkin udah dipanggil lah, diperiksa lah gitu ya. Bahasanya Mhm, mengklarifikasi. mhm, Jadi kita sekarang sadar, paham bahwa kemarin itu permintaan maaf itu setelah mereka diperiksa oleh tim cybernya Polda Jawa Tengah gitu ya. Dan tapi kemudian ternyata sudah diperiksa oleh divisi Propam Propam Jawa Tengah gitu, dan kita tidak tahu apakah ada tindakan khusus terhadap para polisi dari tim cybernya Polda Jawa Tengah itu mhm. gitu. Iya, betul. Dan itu diumumkan secara resmi oleh Divisi Propam Polri di akun Ya. Div Propam begitu, Hmm. bahwa memang ada 4 orang dari tim cyber Jateng Hmm. gitu yang kemudian diperiksa karena ternyata, dan mereka mengakui mereka berkomunikasi, dalam hal ini tentu saja kita menggunakan kata intimidasi lah ya. Cuman Hmm. secara apa diperlunak gitu menjadi berkomunikasi dengan Ben Ya. Sukatani, dan setelah itu Ben Sukatani memutuskan untuk apa Take mendown down. Nah, take down dan men-take kemudian down minta gitu ya maaf ya. semua Hmm. dari akun, dari inilah pemutar musik yang ada semuanya. Dan ini betul kata Mas Hersu, kemarin itu pada saat apa demo Indonesia Gelap ini berkali-kali dinyanyikan, bahkan setelah mereka pulang pun lagu Sambil ini yang jalan ya dinyanyikan. ya ya. Dan kemarin pada hari Ahad itu memang ada konser juga Mas Hersu di Tegal dari Sukatani Band ini, tapi mereka akhirnya tidak menyanyikan lagu bayar-bayar-bayar ini. Walaupun Ya, polisi udah mempersilahkan ya. Memang nggak asik. mempersilahkan tapi dijagain Ya, gitu kalau kan. kalau udah dipersilakan tuh memang nggak asik gitu, buat anak-anak muda itu nggak ada heroismenya lagi. Pintar nih polisi ya, begitu dipersilakan silakan orang nggak semangat, tapi kalau diburu-buru malah semangat mereka. Dan panitianya mungkin juga berpikir begitu ya Mas Hersu, karena ini hasil kesepakatan dengan panitia, mereka akhirnya tidak menyanyikan lagu tersebut. Hmm. Dan ratusan polisi juga menjaga acara konser tersebut begitu. Oh ya, ada klarifikasi memang, tapi belum ada klarifikasi dari Novi ya, yang apa menjadi vokalis dari band Sukatani, tapi dari SDIT itu SD swasta di Oh, soal Banjarnegara itu. pemecatan itu ya. Soal pemecatan itu ternyata dilakukan tanggal 13 sebelum sebelum lagu Bayar-Bayar ini Hmm. viral Mas Hersu, Dua dan hal yang berbeda ya dikatakan kasusnya itu ya. ya kasusnya berbeda. Jadi dikatakan bahwa sekolah tersebut menemukan salah satu foto dari Novi ini di sebuah media sosial, sebuah akun media sosial. Mereka melihat Novi ini terlihat auratnya begitu. Sementara dia masuk ke SDIT itu sebagai guru dengan menandatangani klausul bahwa dilarang membuka aurat atau mempertontonkan aurat sama sekali. Ya kalau di di Islam aurat misalnya untuk wanita begitu kan, sampai ini pergelangan tangan juga, bahkan menutup apa namanya, ada yang menutup punggung tangan, telapak tangan seperti itu kan Mas Hersu. Dan sementara Novi ini kalau tampil di panggung dia biasanya memakai penutup ya, memakai Ya, itu semacam udah sandal bukan panjang lagi kan. apa? Bukan hijab lagi, bukan cadar lagi, Bukan. tapi memang Ya.
Dia pakai topeng, Hanya ya, matanya saja yang kelihatan, tinggal betul. topeng. Nah, ini memang kelihatannya selain soal kasus polisi mau coba banyak sekali dipersoalkan ini. Terutama Betul. bahkan saya lihat Menteri HAM juga ada komentar dan sebagainya, dan Bupati, Ombudsman, ya ya. Ombudsman ya, Mm-mm. Bupati sana malah menawari pekerjaan nih. Kebetulan bupatinya saya lihat masih muda, itu ternyata kader PKS itu bupatinya itu di Mm-mm. Mm-mm. Purbalingga gitu. Jadi mungkin itu akan Iya, jadi eh, kalau nggak dia cepat bertindak itu juga bisa jadi isu sensitif gitu, karena ya betul. ini soal yang berbeda lah, saya kira mesti mesti dibikin mesti diklarifikasi seperti itu gitu ya Mbak Agi. Iya, iya. Mas Hestu, sebelum kita masuk ke soal Rudi Valinka, ada lagi yang menarik, ini postingan dari Yedi Wahid, yaitu anak dari almarhum Hmm, Gus Dur, Mas Hestu. Ini soal menarik apa karena nih? Soal kabur aja itu ya? kabur aja dulu, benar, Oh, soal ya itu. ya 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 ya, betul betul, saya lihat sekilas tadi ya. Hmm. Iya, iya. Jadi ini menarik banget. Jadi Yeni Wahid ini kalau kita melihat semacam melakukan perlawanan sipil lah ya, begitu. Mhm. Karena dari akun tersebut dia kemudian mempromosikan negara-negara yang akan menerima anak-anak muda, begitu. Mhm. Dia spill negara mana saja yang masih terbuka untuk mereka yang ingin kabur aja dulu, gitu. Mhm. Coba kita lihat apa yang dikatakan. Lagi capek sama situasi di sini. Banyak yang bilang, kabur aja dulu. Tapi kemana? Nih, ada list negara-negara yang bukan cuma akan terima kamu, tapi bahkan juga akan terima kamu kalau kamu pindah ke sana. Mau tahu? Kanada butuh pekerja di beberapa daerah. Ada yang kasih insentif pindah. Bahkan ada loh pihak-pihak yang mau membantu carikan kerja. Jepang siap kasih subsidi sampai 3 juta yen buat yang mau tinggal di desa dan bantu ekonomi lokal. Bahkan di beberapa daerah ada rumah kosong yang bisa kamu tinggali. Di Amerika Serikat, di beberapa daerah seperti Tulsa, Oklahoma, mereka mau loh membayar sampai $10.000 buat pekerja jarak jauh yang mau pindah ke sana. Beberapa kota kecil di Spanyol kasih hibah sampai 20.000 euro buat yang mau menetap di sana. Cocok nih buat kamu yang mau memulai hidup baru. Negara Italia punya program buat yang mau pindah ke desa kosong di sana. Bisa dapat uang sampai 30.000 euro asal mau tinggal dan buka usaha di sana. Jadi, kalau mau kabur aja dulu, negara mana yang paling menarik buat kamu? Tulis ya di kolom komentar. Iya, ini memang, apa ya, kan awalnya sebenarnya kabur aja dulu ini juga untuk mereka-mereka yang pengen cari, apa, ini kan anu ya, semacam, apa, saya nggak nyebut ya, bukan kelompok ya, atau pokoknya ada kelompok anak-anak muda yang ingin memang tukar-tukar informasi untuk, kerjaan di luar Betul. luar ini ya. Tapi Mm-mm. kemudian Mm-mm. bersamaan dengan Indonesia Gelap itu kan ini kemudian jadi berubah ini untuk jadi semacam tagar tersendiri juga, kabur aja dulu, karena memang Ya, nggak ada masa depan di Indonesia. Dan realitasnya memang tidak semua yang pergi ke luar negeri itu merasa tidak punya harapan. Banyak juga yang memang merasa bukan bukan begini, tidak ada dikaitkan dengan politik, tapi merasa memang mereka kesempatan untuk bekerja di Indonesia itu sangat terbatas dan juga tidak cukup betul. layak penghasilannya gitu. Mm-mm. Jadi mereka kabur. Tapi Mm-mm. belakangan ini memang ada trennya melihat situasi Indonesia yang berubah menjadi memburuk, kemudian mereka lebih baik kalau gitu pergi aja ke luar negeri, mumpung lebih dapat di sana apa penghasilan lebih bagus, dan kemudian jelas masa depannya. Di Indonesia kan betul-betul kita banyak yang putus asa gitu. Dan jujur aja yang salah satunya yang membuat orang putus asa itu ngelihat Gibran. Itu kita mesti jujur ngomong seperti itu ya. Betul. Kalau orang nggak bisa membayangkan bahwa kalau Indonesia kemudian setelah Pak Prabowo itu dipimpin Gibran, saya sendiri juga akan menyarankan anak-anak muda kalau punya kemampuan ya kabur aja gitu, karena kalian nggak akan dihargai kan, yang sekolah pintar-pintar. Kalau orang seperti Gibran aja bisa jadi wakil presiden gitu, apalagi nanti jadi presiden gitu. Iya, dan bisa dipastikan mereka yang kabur ini mostly orang yang memiliki kapasitas lebih Ya. Hmm. daripada Gibran. Banyak di antara mereka yang jago orasi, mereka juga yang kreator begitu. Kreator bukan konten kreator video yang begitu, yang joget-joget, terus kemudian memakai template-template yang aneh-aneh seperti itu. Tapi yang memang
konten kreator yang memang bagus gitu ya, yang jenius gitu. Itu banyak di antara mereka, Mas Hersu. Sekarang bahkan ini dunia digital, tapi banyak mereka yang lulusan dari komputer gitu ya, baik itu ilmu komputer atau sistem komputer atau apalah, itu pun juga sulit mendapatkan pekerjaan tersebut. Sementara kalau di luar negeri itu keahlian semacam itu dan beserta dengan soft skill lainnya ya, itu mendapatkan banyak kesempatan. Dan yang menarik, selain dari yang dikatakan tadi, Yeni Wahid juga menulis seperti ini, Mas Hersu. Eh, kabur aja dulu, nggak nasionalis, dia bertanya seperti itu ya. Kemudian ini ada dua paragraf ini yang mengatakan begini, daripada kena mental health gegara capek mikirin kondisi negeri yang makin lama makin nggak ramah pada kepentingan rakyat dan demokrasi, memang mending healing dulu aja ke luar negeri bagi yang mampu, baik secara finansial maupun secara niatan. Ini saya kasih info baru, kemudian dia memberikan info-info tadi ya. Jadi Yeni Wahid ini bahkan saya lihat ini sudah ada ribuan begitu yang like, jelas aja sudah jauh lebih banyak. Kemudian yang komentar ada ribuan dan dia menjawab, Mas Ersu, di situ. Jadi memang niat betul begitu ya, bagus sekali nih apa edukasinya. Ada yang menanyakan seperti ini. Mungkin Mbak Yeni nanti bisa membantu anak-anak muda yang baru lulus kuliah bisa bekerja di luar negeri, membantu edukasi dan pemberangkatannya. Bagaimana? Dia bertanya seperti itu. Yeni Wahid menjawab, yang pasti mulai dari sekarang belajar bahasa asing dulu. Ya. Banyak kok yang gratis online. Yang penting kuasai dulu bahasanya, jadi lebih mudah cari kesempatannya. Ya, kepada anak-anak muda ya untuk belajar bahasa asing, ini contohlah seperti misalnya Vicky Naki. Ini salah satu konten kreator dan juga YouTuber yang sangat terkenal sekali. Dia berhasil menguasai misalnya bahasa Turki itu hanya sekitar 1 sampai 2 tahun saja dan itu secara online. Begitu juga dia Padahal itu menguasai susah loh ya, Inggris. bahasa Turki itu Turki termasuk susah susah, itu. Mas Tapi dia memang Ersu. punya kecerdasan bahasa berarti dia. Betul, dan tapi memang apa ya, tekun dan Yes. continuity itu perlu. Karena Vicky Naki ini dia mengatakan modalnya itu hanya wifi, hanya Yes. internet. Karena Betul. bahkan orang tuanya pun maaf itu masih mengontrak kondisinya. Jadi dia ingin menerobos itu semua dengan cara yaitu memanfaatkan sebanyak-banyaknya edukasi yang ada di online, Ya, yang ada di dan dia internet. kan kalau nggak salah kampusnya juga di daerah ya, dia kampus UIN di Pekanbaru kan gitu ya. Iya, Jadi ya, dia di sana akhirnya dia membelikan rumah orang tuanya apa dan sebagainya dari keahliannya berbahasa tersebut, Mas Esu, karena banyak yang kemudian menjadi followernya ya. Sekarang mungkin sudah jutaan followernya. Ini anak-anak muda seperti ini tidak hanya Vicky yes. Naki, banyak lagi yang lainnya yang ada yang saya pernah lihat ada beberapa bahasa, tidak hanya 1 2 bahasa, banyak bahasa dan semuanya itu dia dapat dari internet. Ya, itu daripada nonton di internet tuh yang nonton nggak jelas-jelas, di main TikTok yang nggak jelas gitu ya, lebih baik belajar bahasa Betul. itu ya gitu. Iya. Mhm. Nah, dari situ baru kompetitif kalau sudah Nah, bisa bahasa. Ya, mhm. enggak Pak. Jadi memang ya mesti dikuasai bahasa. Jadi nanti kalau situasi Indonesia memburuk, karena kita nggak tahu ya seperti apa ya. Tentu sekarang kita mesti support anak-anak muda Indonesia yang terus berjuang, yang turun ke jalan dan sebagai menuntut agar yang Indonesia menjadi lebih baik, tidak hidup dalam kegelapan. Tapi kan ini kita berhadapan dengan kekuatan oligarki, kekuatan politik yang mereka oligarki ini pasti ini kelompok-kelompok orang yang senang kalau rakyatnya tetap bodoh, Mbak. Karena selama orang rakyat Ya. tetap bodoh, dia akan bisa dieksploitasi kan begitu ya. Betul. Kalau rakyatnya pintar, nggak mungkin orang seperti Jokowi atau Gibran itu bisa terpilih jadi presiden ya. Tapi karena rakyatnya pendidikan kita jadi rendah, ya SD yang sering disebut oleh para netizen SDM rendah, ya akhirnya orang seperti Jokowi, orang seperti Gibran bisa terpilih gitu. Iya, karena mereka juga yang tidak melek literasi. Kita Iya. tahu Gibran ketika diwawancara oleh Najwa Shihab mengatakan tidak ada tradisi membaca di dalam keluarga saya, begitu. Jadi bacanya ya yang ringan-ringan aja seperti baca komik dan lain-lain. Itu juga diakui oleh Iriana Jokowi, begitu menjelaskan bahwa Pak Pak Jokowi itu Jokowi tidak sendiri juga pernah suka ngaku yang kok Mbak kan dia ketika dia. Iya, Pak Jokowi juga mengaku saya tidak suka yang berat-berat seperti itu. Biografi enggak juga, begitu. Makanya mungkin dia tidak paham. Kalau dia mengatakan dia paham, biasanya saya perkirakan itu adalah pembisiknya, begitu yang membisikkan kepada dia dan bisikannya kepada Pak Jokowi ini hanya sekedar apa ya, yang global saja. Kalau ditelisik secara detail pasti dia juga tidak paham gitu. Nah, ini juga berakibat kepada sekarang pemerintahan Prabowo ini kan juga masih ada cawe-cawenya Jokowi. Nah, ini kita masuk ke berita yang selanjutnya nih Mas Hersu. Ini apa ya? Perkataan mahasiswa, masyarakat sipil begitu yang mengatakan bahwa Indonesia gelap. Ini tercermin betul dari stafsus yang diangkat gitu, yaitu Rudi Valinka yang ada di Komdiji. Ini ternyata dia mengunggah
sebuah undang-undang yang ternyata isinya tidak itu, jadi palsu, undang-undang palsu. Entah dia dapatkan dari mana narasi yang seperti itu. Saya juga heran di mana ya dia mendapatkan. Kalau Salah ChatGPT juga enggak, saya kira ChatGPT kan juga cukup sejauh ini cukup akurat kan, apanya info-infonya gitu ya. Betul, Mas Hersu. Tapi ada kemungkinan juga karena saya beberapa kali ChatGPT kan banyak ya. Hmm. Apa AI itu bisa jadi dia pakai ChatGPT, bisa jadi Hmm. pakai AI yang lain begitu. Hmm. Dan saya pernah menggunakan AI, saya harus hati-hati, harus merecek lagi kepada Hmm. misalnya untuk Sumber-sumbernya ya. pasal-pasal dan sebagainya. Iya, Hmm. karena ChatGPT atau AI itu kan dia merangkum semua yang ada dimanapun di seluruh dunia yang ada di internet. Jadi Hmm. kalau terlalu banyak hoax itu juga dia rangkum dan suatu Hmm. saat jika hoaxnya sama dan jumlahnya itu besar, persentase yang besar, ketika ditanyakan hoax itu kemungkinan besar muncul, Mas Hersu. Dan Hmm. saya bayangkan seorang Rudy Valinka ini mendapati penjelasan seperti itu, kemungkinan ya ini kemungkinan, ataukah dia mendapatkan dari staf sus kan dia memiliki asisten juga, ataukah Hmm. asistennya ini yang dongok gitu, yang dungu begitu ya, Hmm. sehingga dia percaya saja kita tidak tahu. Kalau seandainya dari ChatGPT, kemungkinan besar orang percaya, begitu. Tidak ngecek lagi, padahal Hmm. seharusnya ngecek dan gampang banget untuk ngecek itu, untuk isi dari undang-undang sebelum dia sebarkan. Dan Nah, biasanya kan isi ada linknya ya, Mbak, yang dia dirujukan kan biasanya ya. ya. Hmm. Ada Hmm. ada linknya, tapi kalau di ChatGPT biasanya memang tidak ada. Dia hanya mengkopas saja ya, dia Hmm. mengcopy begitu dari yang ada di internet gitu. Hmm. Nah, kalau banyak yang berbohong soal ini, apalagi ChatGPT-nya menyerapnya misalnya dari buzzer gitu, Hmm. dari tulisan-tulisan buzzer ya, apa yang ditulis oleh buzzer itu yang kemudian dimunculkan. Ataukah Rudy Valinka ini sebagai buzzer, dia mendapatkan umpan dari sesama buzzer yang memang Hmm. bukan buzzernya dapat dari sesama buzzer lagi. Mereka kan memiliki komunitas tersendiri begitu. Tapi Tapi awal ceritanya gimana itu kok dia bisa seperti itu? ya, jadi awal ceritanya ini dia ditanya Mas Hersu. Awalnya ada akun Kurawa ini yang ditanya oleh salah seorang warganet tentang dasar hukum yang mewajibkan kepala daerah mengikuti retret di Magelang tanggal 21 sampai 28 Februari tersebut. Ini nama akunnya adalah @lai_efrit gitu, @lai_efrit. Nah, dia menanyakan seperti ini. Ruth, kasih tahu gue ada di undang-undang mana kepala daerah harus ikut retret. Waktu dan tempat dipersilakan. @kemkomdigi @prabowo. Jadi dia menyebut Komdijinya, akun Komdiji dan juga menyebut Prabowo begitu. Nah, menanggapi hal itu, kemudian Kurawa ini, yaitu dia kan akunnya namanya Kurawa, Rudy Valinka yang menjadi staf sus kan Komdiji, ini mengunggah foto. Jadi berupa screenshot Mas Hersu, mengunggah foto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Lah kok tahun 2014 ini aja sudah aneh, sebuah undang-undang 2014 dia screenshot atau foto begitu ya. Padahal soal retret ini baru ada di Pak Prabowo begitu kan. Seperti yang tadi kita jelaskan. Yang dari presiden-presiden sebelumnya kan nggak ada soal retret seperti ini begitu ya. Dan di situ dia menyebutkan mengunggah foto tersebut yang pasal 164 ayat 1 yang menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib. Jadi kata dia wajib mengikuti pembekalan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dia memang tidak menyebut retret itu tadi, tapi wajib mengikuti pembekalan pemerintah pusat. Nah, ini yang kemudian padahal bertanyanya adalah soal retret dan dijawab itu. Jadi itu mengacu kepada bahwa retret ini adalah pembekalan yang wajib untuk diikuti begitu. Nah, ini jelas yang namanya netizen langsunglah mereka ini mencari tahu begitu ya. Mereka apa namanya mencari tahu undang-undang tersebut dan ternyata ini saya buka saja undang-undangnya. Ternyata undang-undang itu isinya adalah seperti ini. Undang-undang Taur 100 pasal 164-nya berbunyi seperti ini. Pimpinan DPRD Kabupaten Kota terdiri atas satu orang ketua dan 3 orang wakil ketua untuk DPRD Kabupaten Kota yang beranggotakan 45 sampai dengan 50 orang. Yang B-nya adalah soal 1 ketua dan 2 orang wakil ketua untuk DPRD yang beranggotakan 20 sampai 40. Jadi isinya adalah soal komposisi ketua apabila
jumlah anggotanya sekian. Jadi jumlah anggotanya banyak, maka kemudian wakil ketuanya lebih banyak. Jumlah anggota DPR-nya kecil, jumlah jumlah pimpinannya juga lebih sedikit gitu. Sama sekali tidak menyinggung soal pembekalan yang itu wajib untuk diikuti. Jadi ini menjadi rame banget Mas Hersu, Iya, dan iya, ada iya. netizen yang menyebut seperti ini. Serius nih, nemu pasal 266 KUHP memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen resmi. Hmm. Bunyi pasal 266 itu, barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud supaya akta itu digunakan sebagai keterangan yang benar, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yaitu kalau memasukkan ke dalam sesuatu Mm-mm. yang otentik gitu ya. Kalau dalam Nah, ini kan memang hanya di media kalau sosial. tapi ini posisinya dia adalah pejabat negara. Jadi yang itu Oh. secara etika sebenarnya itu nggak boleh, dan kalau harusnya kalau di negara yang maju dia itu sudah berdiri. Hmm. Berdiri di Jepang itu berdiri, mundurkan diri maksud saya. Ya. Ya itu kan kalau yang punya malu Mas Hersu. Mm-mm. Kalau ini kan tidak punya malu begitu kan. Jadi ini Rudi sendiri kan kita tahu ini orang yang sudah berkali-kali menyebar hoax. Dan Mm-mm. ini yang tidak malu juga adalah orang yang mengangkatnya, ya dalam hal ini Iya. adalah menterinya. Dalam hal ini Tapi juga saya apa curiga juga ini pasti presiden kan. bukan dari menterinya lah. Ini kan dia orangnya Pak Jokowi kan ini. Iya, Hmm. mau dia bukan orang menteri atau apa, tapi menteri ini juga dia sudah menjelaskan saya menerima CV-nya, katanya dia ahli strategi komunikasi. Hmm. Nah, ini Hmm. strategi komunikasi yang mana kalau ternyata Hmm. setelah bekerja dia malah menyebar hoax begitu. Jadi ini aneh memang apa namanya blunder yang dilakukan oleh Rudy Valinka ini Mas Hersu. Bahkan saya membaca ini misalnya kayak di Tempo ya. eh, Tempo menyoroti unggahan pertama yang dilakukan oleh Rudy Valinka. Ketika itu dia dirujak habis-habisan oleh netizen. Dan dia malah mengunggah seperti ini, Mas Hersul. Apakah ini pantas dilakukan oleh staf sus yang katanya ahli strategi komunikasi? Dia menulis seperti ini. Terima kasih atas ucapan dan bulian. Sudah selesai belum liputan khusus staf sus? Tertanda mahasiswa semester 1 Corporate Communication atau Korkom. Kita buktikan pengabdian buat bangsa semoga menghasilkan sesuatu yang berguna buat warga. Ini Rudy Valinka sudah diangkat lebih dulu sebagai staf sus dan ternyata dia masih sebagai ahli komunikasi dan ahli strategi komunikasi, sementara dia pun mengakui bahwa dia masih mahasiswa semester 1 dari Korkom dan secara praktik gitu sebagai Yang praktisi betul, faktanya seperti itu ya. faktanya seperti itu dia dan sudah divalidasi oleh LSPR London School of Public Relations. Dia mengatakan memang itu murid kami, mahasiswa kami semester 1 jurusan komunikasi. Yang saya lihat Rudy Valinka ini usianya ya mungkin 50 sekian lah ya Mas Irsu. Hmm. Kakaknya kan Adi MS, musisi Adi MS itu usianya lahir tahun 59 dan dia mengaku ini sebagai adiknya gitu. Memang tidak adik langsung tapi salah satu adiknya. Usianya Ya. sekitar Yang 50 keren sekian. menurut saya justru LSPR-nya itu Iya, yang keren ya, semester 1 aja bisa jadi staf sus, apalagi yang udah semester yang lulus. 8. Hmm? Apalagi yang S2 begitu. Iya, iya, iya. Luar biasa ini memang apalagi jejaknya dia pernah minta maaf ya karena membuat hoax tentang Ibu Yusuf Kala ketika itu Ibu yang padahal Mufidah ya. fotonya biasa-biasa saja. Ini Hmm. beda, ini tahun 2017. Yang Hmm. foto Ibu Yusuf Kala ketika itu tidak mengacungkan jari tapi dibuat seolah-olah mengacungkan jari dua, yaitu membela Prabowo dan apa namanya Prabowo dan Sandi ya ketika itu. Padahal suaminya masih berstatus Pak JK sebagai wakil presiden dan ternyata memang fotonya itu tidak benar. Begitu juga dia soal menuduh Anies ketika itu yang menggelontorkan dana ratusan juta begitu kepada media-media antara lain itu Kompas, Kumparan, terus Detik kalau tidak salah. Jadi ada 4 media lah yang dia tuduh mendapatkan aliran dana dari Anies dan dia mengancam bahwa kalau seandainya apa namanya media-media ini mempersoalkan, maka saya akan ajak para komunitas digital gitu, komunitas para netizen begitu untuk memboikot media-media tersebut dan juga menguninstall gitu akun dari media-media tersebut. Itu luar biasa Mas Irsu. Jadi jejaknya sebagai buzzer begitu ya, buzzer hitam gitu, itu memang luar biasa. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa orang seperti ini masih banyak yang cerdas? Ini mirip lah 11-12 seperti Fufafa gitu.
Ya, 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 ya. Ya, namanya kan memang kan gitu, ikan teri bergaulnya dengan ikan teri, Mbak. Itu ikan Oh tongkol iya dengan iya. ikan tongkol, peribahasanya kan seperti itu. Ya, jadi jangan kaget loh, gitu ya. Iya, iya, pandai besi, satu barisan dengan pandai besi, Hmm, eh, penjual minyak wangi dengan penjual ya, sesama yang harum-harum gitu ya. yes, oke. Oke, Mbak Agi, Mhm. udah semua kita bahas? Oh iya, sudah ya kayaknya. Udah Kayaknya sudah. semua. Mungkin Ya, soal soal ini saja Mas Ersu, apa namanya, spill dari Rudy Valinka ini gitu, belum oh, sebagai yang tadi sekaligus yang dia men-spill bahwa yang akan jadi anunya apa sih istilahnya direksi atau apa? Gimana kepala. Pak? Kepala dan Mhm. kepala Danantara ini ya, yang besok ya, Mhm. bukan besok hari ini ya, Hari yang ini. Mhm. sudah diresmikan oleh Pak Prabowo dan dia sudah spill duluan yang itu ya, Udah memang spill duluan eh, kemarin. Jadi hari ya, ini kan dilantik ya, 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 rencananya yang pagi lah di ya istana ini dilantik. nggak pantas seorang pejabat negara apalagi levelnya staf khusus melakukan seperti itu gitu. Ini kalau ketahuan Pak Prabowo Betul. pasti disuruh push up duluan ini Mbak Agi. Tidak hanya Rosan saja dia mengucapkan selamat. Seperti ini Mas Hirsu tulisannya. Selamat bertugas kepada Bapak Rosan Roslani yang akan ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara. Beliau sosok yang cocok yang akan mengelola Danantara menjadi akuntabel, profitable, dan visioner. Tahun 2021, beliau sempat menjadi orang terkaya nomor 87 di Indonesia, begitu. Wah, ini nanti kalau saya Danantara ada apa-apa ya Mas Hersu, ini salah satunya Rudy Valinka ini yang patut kita cari nih. Karena dia mengatakan bahwa Danantara akan menjadi akuntabel, profitable, dan visioner. Sementara kita sebagai wartawan kita juga mendengar banyak sekali bocoran dari dalam bagaimana dan pengamat-pengamat juga mengatakan gitu bagaimana terjadi pertarungan lah semacam itu untuk siapakah yang atau kelompok mana yang menguasai Danantara ini gitu. Dan kita tahu sepertinya Erick Thohir akan menjadi ketua Dewan Pengawas dari Danantara. Jadi Danantara terdiri dari Badan Pelaksana dan juga Dewan Pengawas yang kita tahu sementara ini ya Erick Thohir akan menjadi ketua Dewan Pengawas dan juga Prabowo sudah menawarkan kepada mantan-mantan presiden untuk menjadi bagian dari pengawas. Malah belakangan ini juga muncul perkiraan begitulah ya, dan berikut dengan skema-skemanya, tapi saya juga belum begitu yakin sebelum memang ada kepastian gitu, ada Hmm. nama Kaisang itu masuk ke dalam skema yang menjadi pengelola Danantara tersebut Ya begitu. walaupun saya Jadi mempertanyakan itulah bagian karena dari soal soal kompetensi ya saya kira Mbak ya ini kan duit gede dan dia nggak ya. punya pengalaman apapun lah soal bisnis bisnis dia kan bisnis martabak aja yang belum pernah ngelola dana yang segede-gede ini itu pun nggak jelas juga kan. Betul, kalau seandainya itu benar, karena ini sudah merebak. Kalau saya sih Hmm. belum mendapatkan informasi Yes. soal kepastiannya gitu. Hmm. Kita lihat ya nanti Oke. selanjutnya seperti apa. Oke. Oke, bagi kita pamit dulu ya sampai jumpa lagi esok. Saya Hersu Benarif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat, akal Salam. waras. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.